TV. Kisruh keretakan rumah tangga Bopak Castello dan Putri Mayangsari kini telah bergulir ke meja hijau. Rencananya 15 April mendatang, sidang perdana gugatan cerai Bopak Castello terhadap Putri akan digelar. Gugatan cerai Bopak itu akan meninggalkan duka yang mendalam, terutama bagi keluarganya terdahulu. Apalagi sebelumnya, Bopak telah bermain mata dengan para wanita cantik. Ya pokoknya begini aja lah, kita kalau membicarakan masalah anak, misalnya kita bicara terlalu jauh kan nggak etis. Ya kalau kita bicara bahasa hati, kalau memang itu Bopak dikasih hak untuk mengasuh, ya alhamdulillah. Yang nggak dikasih juga alhamdulillah. Bapak kan orangnya santai. Intinya Bapaknya cuma gini doang, jangan anak itu dijadiin komoditi, udah titik gitu aja. Jangan anak dijadikan senjata, udah cukup. Karena emang Bang Bopak sebelumnya cerita ke Selfie emang pernah menikah, bukan masih beristri. Tentu saja apa yang telah dilakukan Bopak membuat kecewa keluarga Putri, seakan membuktikan Bopak sosok yang tidak bertanggung jawab. Waktu itu kan ada ngadain acara ini ya, pemberantasan sarang nyamuk di Cipinang Muara dekat sini. Padahal tuh 600 atau 700 meter aja lah dari sini. Kenapa sih nengok anaknya aja nggak ada gitu kan ya, untuk nengok anaknya nggak ada. Kadang kalau misalnya kayak gitu dekat nih dari rumah, coba mampir lihat anaknya ini nggak ada gitu. Terus juga saya nih ya, sebagai perempuan saya merasa tersinggung. Kenapa ini mengadakan tes DNA? Berarti dia itu nggak menganggap istri dan anaknya dong. Sedangkan itu kan nikah dengan sah gitu kan ya. Kalau melakukan tes DNA selama 3 tahun ini aja dia tidak memberi nafkah dan tidak tanggung jawab. Apalagi nanti kalau terbukti nih anaknya, aku nggak tahu apa dia kabur atau gimana, aku nggak ngerti. Ya memang dari awalnya memang saya juga sudah menduga Bopak ini seorang yang sulit untuk dipegang ucapannya ya, karena laki-laki itu kan yang pegang ucapannya. Dia pernah bilang sama si Putri juga awal-awalnya waktu bertanggung jawab untuk menikahi Putri, katanya udah tenang deh. Ya, kan saya ada di sisi kamu, saya akan bertanggung jawab dan saya juga akan memberikan kamu usaha seperti butik katanya ya. Dia mau mengusahakan butik dan juga nanti anak kamu saya berikan mobil. Nah ternyata memang dari awal yang saya dengar ucapannya itu sampai sekarang nggak ada buktinya. Berarti dia bukan laki-laki yang bisa dipegang omongannya, dan memang dia tuh lari dari kenyataan. Dia tuh tidak mengakui anak dan istrinya, dia tidak menafkahi anak istrinya. Nah sekarang dia sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya mungkin melalui tes DNA. Kembali lagi di SOS seputar obrolan selebritis, dan pemirsa, saya mengajak Anda untuk mengakses live.fifa.co.id untuk mendapatkan informasi menarik yang mungkin bisa bermanfaat bagi Anda. Kembali lagi ngobrol sama Putri di sini. Jadi statusnya sebenarnya sekarang masih istrinya Bopak ya. Iya, Mas. Tanggal 15 April besok nih pemirsa, sidang perdana gitu ya. Nah akhirnya ini kan sebenarnya yang kamu harapkan, itu kejelasan dari Bopak, dan akhirnya dia pun juga menggugat cerai kamu. Kamu menyikapinya keputusan Bopak ini bagaimana sih, Put? Ya selama ini kan 3 tahun ini aku digantung. Nah sekarang sudah jelas status aku. Ya ini yang aku tunggu-tunggu. Lega gitu ya? Lega gitu ya. Iya. Persiapan kamu sendiri menjelang sidang perdana nanti apa aja, Put? Aku hadir ya ke acara sidang perdana aku, dan keluarga aku juga hadir. Dan juga ada saksi waktu pernikahan aku juga hadir. Dari pihaknya Putri ya? Nah, apakah dari pihak Bopak nih juga nantinya akan hadir atau bagaimana? Kalau menurut di media sih Bopak bilang dia tidak akan hadir di acara persidangan. Itu ya, itu. Dengan alasannya apa? Aku juga kurang tahu di situ. Nah kamu sendiri kan, keinginan kamu nih kan, berapa kali kita ketemu di SOS, keinginannya Putri adalah meminta Bopak untuk tetap bertanggung jawab ya, untuk menafkahi putra kalian. Nah apakah keinginan tersebut akan tetap kamu ajukan nanti pada saat persidangan gitu? Iya, aku tetap ajukan dan aku sudah serahkan semua ke kuasa hukum aku. Itu harapannya Bopak ini akan menafkahi anak kalian itu sampai dengan usia sampai besar, sampai dia butuhkan sampai masa depannya dia. Kira-kiranya maksudnya usianya gitu kan, nanti anakmu kan akan berkembang menjadi dewasa dan akhirnya pun dia akan kerja sampai juga. Sekolah tinggi lah. Sampai sekolah tinggi, mungkin sampai
kuliah gitu maksudnya ya gitu ya. Apakah ada nominal yang sudah kamu tetapkan gitu setiap bulannya untuk putra kalian berapa gitu? Kalau nominalnya aku nggak bisa nentuin ya. Nanti gimana nya nanti biar bopak aja. Kalau misalnya bopak mau bertanggung jawab nanti. Oh jadi kamu bebaskan aja, tapi dari pihak kalian ini nggak ada menetapkan berapa persisnya setiap tidak bulan? ada. Yang penting bopak ada ini aja tanggung jawabnya aja. Di situ juga aku juga senang gitu, kalau penting bapak ada tanggung jawabnya. Berapapun itu anak ya. aku ya. Oke. Nah kemudian lewat kan kita lihat juga ya bahwa bapak ini berulang kali bilang ke media bahwa dia seperti menantang Putri untuk tes DNA, ya kan? Nah kemudian kan reaksi dari kamu ini adalah menolak. Iya, sangat menolak. Tentunya punya alasan. Nah, kita akan cari tahu apa sebenarnya alasan Putri menolak keinginan bapak untuk melakukan tes DNA tersebut. Setelah yang satu ini, saya segera kembali.